Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjut yuk next kisah berikutnya. Sekarang kita bahas kisah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi tahun 780 sampai 848 Masehi. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, seperti biasa, tolong bantu support channelku ya, khususnya bagi yang baru menemukan channelku. Bantu di like, di komen, dan di subscribe. Kalau perlu di share biar lebih viral, biar lebih semangat lagi, biar lebih berkembang lagi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di kitab ini Al-Khawarizmi dikenal sebagai penemu ilmu aljabar. Aljabar itu cikal bakal ilmu matematika, ilmu hitung-menghitung, perkalian, dan sebagainya. Beliau juga dikenal sebagai ahli astronomi dan geografi. Nah, ini juga cikal bakal yang sekarang viral nih, BMKG. Nah, ini rujukannya ke sana nantinya. Para ilmuwan Eropa mengenal namanya algorismus. Dari namanya diambil istilah algoritma dalam kurung logaritma. Oh iya benar, ini rumus logaritma nih. Ada yang tahu nggak perhitungan logaritma? Nah, dialah yang mempersiapkan ringkasan sebagian jadwal astronomi India kepada Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun disebut lagi guys, yang dikenal dengan nama istilah Shin Hind, bahasa India guys. Dialah diambil dari bahasa Sanskerta, Siddhanta. Ia juga menulis sebuah buku yang memuat tempat-tempat yang dihuni di bumi dengan merujuk kepada buku Ptolemeus dalam bidang geografi. Akan tetapi karangannya dalam bidang ilmu pasti dianggap lebih penting daripada karya-karya lainnya. Salah satu buku yang dianggap sebagai dasar ilmu aljabar, bahkan kata algebra diambil dari nama bukunya. Pada saat yang sama, buku lainnya termasuk buku yang pertama kali dalam bidang ilmu hitung menggunakan bilangan puluhan yang kita gunakan hingga sekarang dan juga dipakai oleh orang seluruh dunia, yaitu bilangan yang dinamakan oleh para pengarang Arab yakni bilangan India dan disebut oleh orang Barat yakni angka Arab. Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hitung mengetahui kelebihan angka 10 yang memiliki kedudukan terdiri dibandingkan dengan aturan 60-an yang dikenal oleh orang Yunani. Al-Khawarizmi dan orang-orang sesudahnya menemukan berbagai cara operasional dalam ilmu hitung yang bermacam-macam, seperti penjelasan mengenai akar 4 dalam bilangan dengan cara hitungan. Hingga abad ke-13, Eropa Barat masih memakai angka Romawi yang tidak begitu dikenal, bahkan makin menambah susah dalam operasi hitung-menghitung dan memperlambat teori ilmu pasti. Kemudian ilmuwan Eropa mulai menggunakan angka-angka Arab yang dipergunakan oleh Al-Khawarizmi. Itu berkat jasa ilmuwan Itali Leonardo Fibonacci pada tahun 1202 Masehi yang menjelaskan bagaimana tanda puluhan dapat menyederhanakan operasional hitungan yang memperluas jangkauan. Pada saat itu pula orang Prancis mulai memakai angka tersebut dalam praktik penghitungan mereka. Dengan dimulai menggunakan angka tersebut, ada beberapa kata Arab yang diserap oleh bangsa Prancis yang memasuki bangsa Eropa. Bahasa Prancis untuk kata chiffre
dalam bahasa Jerman Ziffer, serta bahasa Inggris Cipher, dan juga bahasa Prancis dan Inggris untuk kata zero. Semuanya berasal dari kata sifar. Sifar itu bahasa Arab yang artinya nol. Bilangan 0 ditulis bulat dan di dalamnya kosong. Ya, seperti donat. 0 itu. Jadi gini guys, angka Arab itu, yang dimaksud angka Arab itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu sebutnya angka Arab oleh orang-orang Barat. Namun orang Arab menyebutnya itu angka India. Jadi banyak ini ya kurang pede jadi pada nyebutin ini dari India, ini dari Arab, tapi lebih dikenal ini angka Arab. Jadi angka 1, 2, 3 itu angka Arab. Berbeda dengan angka Romawi kan, 1 turus, 2 turus, V di depannya ada angka 1 lagi. Itu angka Romawi, kalian bisa bayangkan perhitungan pakai angka Romawi, rumitnya luar biasa. Bulan berganti bulan, abad berganti abad, alhamdulillah mulai berkembang, cara hitung mulai lebih sederhana, mulai ditemukannya alat hitung yang manual yang bernama Cipoa atau Cipongah ya. Lebih dikenal dengan Cipongah itu dari Cina. Padahal kita lihat yuk bareng-bareng dari mana Cipongah itu yuk. Nah ini guys bentuknya guys, Cipongah, alat hitung. Pertama kali saya menemukan alat ini ketika di bangku SD, sekolah dasar. Waktu itu aku nggak tahu cara ngitungnya. Setelah aku pelajari, oh begini, jadi mempermudah. Bahkan kalau di Cina itu udah banyak yang pakai. Biasanya para pedagang biar nggak kawar, cek saking ahlinya. Si bola-bolanya itu digeser-geser, oh sekian, kembalinya sekian, mantap nggak tuh? Cipongah lebih identik dengan Cina Jepang. Padahal kalau kita lihat gali sejarahnya, aku cari di Google, ini loh yang penemunya nih. Tuh guys, terbukti guys. Yang pertama menemukannya adalah bangsa Arya atau masyarakat Smith, bin Smith. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad berganti abad, muncul diperbaiki alat hitung, yakni kalkulator. Ini gambar kalkulator, tapi bukan kalkulator aplikasi ya. Kan ada tuh yang lagi viral kalkulator aplikasi buat nyembunyiin video dewasa. Coba tebak siapa penemu kalkulator? YouTuber pasti pada nggak tahu tuh, yang taunya tuh make. Hitung, habis baterainya ganti, pakai. Nggak tahu siapa penemunya. Ayo jawab siapa penemunya, tahu nggak? Ya payah kalau nggak tahu. Oke, kita kasih tahu sekarang siapa penemunya. Karena aku juga nggak tahu nama penemunya siapa. Yuk kita Google bareng-bareng yuk. Insya Allah pasti ada di Google nih. Ternyata ini nih penemunya guys, namanya Blaise Pascal. Oh, lahir tanggal 19 Juni 1623 Masehi. Apa nih wetonnya? Tahu nggak wetonnya nih? Ayo yang jago weton tebak. Beliau meninggal tanggal 19 Agustus 1662 Masehi. Orang Prancis guys dia tuh. Ada tulisannya kan Prancis. Keren nggak? Tahun berganti tahun, abad berganti abad, keilmuan terus berkembang. Dari berupa hardware, perangkat keras yang kayak tadi, yang penemunya ini nih, terus berkembang menjadi software. Makanya ada software kalkulator yang ada ditanam di komputer atau laptop. Jadi kita bisa ngitung sambil mengerjakan di laptop. No. Tidak sampai berhenti di sana guys. Abad berganti abad, tahun berganti tahun, terus berkembang keilmuan. Sekarang kalkulator ada di HP guys. Semakin lebih mudah menghitung. Gak percaya? Cek aja, buka HP pasti ada kalkulatornya. Bener nggak? Jadi dari software hijrah ke aplikasi. Jadi kalau software itu bagiannya ke komputer laptop.
Kalau aplikasi itu ke HP-HP, pasti hampir semua ke HP atau handphone, mau Android, mau iOS, mau iPhone, pasti ada kalkulatornya. Cek deh, periksa HP kamu sekarang, pasti ada kalkulatornya. Walaupun jarang dipakai ya, ada yang bawaan dari HP-nya sendiri, ada yang bisa di-download sekarang. Jadi tenang, yang suka menghitung atau para penjual, para pedagang, sini YouTuber kan banyak yang dagang nih, dagang ini, dagang itu, catering ini, catering itu. Nah, itu kan harus menghitung dengan cepat karena mengejar target. Waktu pesanan yang banyak, begitu banyak, kalau hitung pakai jari kan lambat ya, apalagi pakai lidi, 1, 2, aduh itu memakan waktu yang sebegitu lama, tinggalan zaman dan merepotkan. Oke guys, kita akhiri saja kisahnya guys, karena referensi di kitab ini udah habis. Dan gak pernah bosan-bosannya aku mengingatkan kembali, bantu support aku ya guys ya, dengan cara like, comment, subscribe, dan share, agar channelku semakin berkembang dan semakin bersemangat lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.